Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat yang ke-8 dan 9. Roma 13 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan kepada kita semuanya. Saya akan membacakannya dalam nama Tuhan Yesus. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, pagi ini tema renungan kita adalah dikenal karena mengasihi, bukan menghakimi. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Roma ini, pasal yang ke-13 ini, kita melihat di sini firman Tuhan menempatkan kasih sebagai satu-satunya kewajiban yang tidak pernah selesai. Kasih sebagai satu-satunya kewajiban yang tidak pernah selesai. Kasih bukan tujuan akhir, saudara. Setelah kita merasa cukup benar, melainkan kasih adalah jalan ketaatan sehari-hari. Kita tidak menunggu orang lain berubah untuk mengasihi. Justru melalui kasih Allah bekerja menghadirkan perubahan. Sudah dalam kehidupan kita, termasuk dalam diri saya, seringkali saya tergoda untuk berpikir orang berubah, saya mengasihi. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman hidup saudara-saudara. Seringkali saya sebagai manusia berpikir orang berubah, saya mengasihi. Tapi firman Tuhan pagi ini berbicara sangat berbeda. Saya sungguh sangat terpukul ketika mempersiapkan renungan ini. Tuhan berbicara dengan jelas bahwa kasih itu tidak menunggu orang lain berubah untuk mengasihi. Tetapi justru melalui kasih Allah bekerja menghadirkan perubahan. Saudara, bukankah seringkali gereja lebih dikenal karena suara yang lantang mengoreksi daripada tangannya yang terbuka merangkul? Kadang ketika kami hamba Tuhan, majelis, membuat keputusan yang sepertinya tidak memuaskan semua pihak, atau sepertinya mengambil sesuatu yang sangat ada bersinggungan dengan moral dan sebagainya. Seringkali sebagian orang menghakimi. Seringkali gereja lebih gampang menghakimi. Seringkali gereja lebih gampang menunjuk daripada merangkul, daripada mengulurkan tangan. Ayo, saudara, maka banyak orang yang ingin bertobat pun tidak diterima di gereja. Orang yang ingin bertobat pun tidak diterima dalam keluarga. Karena apa? Kita seringkali lebih mengedepankan, mengoreksi, menghakimi, bahkan menghukum. Semestinya kita betul-betul membuka tangan untuk
merangkul. Semestinya kita bukan menunjuk, tapi mengulurkan tangan untuk menyambut. Kita tergoda menjadikan kebenaran sebagai senjata, bukan sebagai terang. Padahal kebenaran tanpa kasih pasti melukai. Saudara menyatakan kebenaran itu bisa melukai. Betul ya? Bagaimanapun caranya kadang melukai. Apalagi kalau saya dan saudara menyampaikan kebenaran tanpa kasih. Koreksi tanpa relasi hanya melahirkan jarak. Ketika Anda dan saya tidak membangun relasi, tapi Anda mengoreksi, itu hanya akan melahirkan jarak. Kasih Kristus bekerja sebaliknya. Ia mendekat sebelum menegur, merangkul sebelum memulihkan. Sudah sangat menarik bagaimana saya dan saudara bisa mendekat sebelum menegur dan merangkul sebelum memulihkan. Kasih adalah sarana anugerah. Kasih adalah saluran anugerah Allah yang nyata dalam tindakan. Ketika saya dan saudara memilih mengasihi, bahkan saat tidak nyaman, bahkan ketika kita merasa dirugikan, bahkan ketika kita merasa luka, maka saya dan saudara sedang memberi ruang bagi Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Saya dan saudara memberi ruang untuk Tuhan bekerja, memakai kita dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara, dunia tidak pertama-tama membaca doktrin kita. Jarang orang begitu berpikir doktrin. Tetapi dunia merasakan kasih kita. Saudara, kesaksian Kristen bukan terutama tentang seberapa tepat kita menilai dosa. Bukan seberapa tepat kita mendefinisikan kebenaran. Bukan seberapa keras kita bertindak untuk menghukum kesalahan. Tetapi seberapa setia kita mencerminkan Kristus. Gereja, orang percaya dipanggil untuk dikenal. Bukan sebagai ruang penghakiman. Tetapi gereja dipanggil dikenal sebagai komunitas yang menyembuhkan. Tempat orang berdosa berani datang. Kalau di sana banyak hakim, orang berdosa nggak berani datang. Kalau di sana banyak orang-orang yang menegur, orang berdosa pun gak berani datang. Orang berdosa berani datang kepada mereka yang merangkul sebelum mereka memulihkan. Mereka yang mendekat, membangun relasi, mendekat sebelum mereka menegur. Saudara, mari apapun tantangan kita, apapun kesulitan kita dalam mengasihi orang, kita belajar mengasihi. Saudara, tadi menarik di dalam bagian ayat yang ke-9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini firman Allah dan firman lain, manapun juga sudah tersimpul dalam firman, kasihilah. Saya ketika merenungkan ini, ya benar juga. Kalau kita mengasihi nggak mungkin kita berzina. Kalau kita mengasihi tidak mungkin kita membunuh. Kalau kita mengasihi tidak mungkin kita mencuri.
Kalau tidak kita mengasihi, tidak mungkin kita mengingini milik orang. Orang yang mengasihi akan melakukan yang terbaik, yang benar. Maka saudara, mari kita mulai dari kita sendiri, diri sendiri. Mengasihi orang lain, bukan menghukum. Kiranya Tuhan memampukan saya dan saudara untuk hidup di dalam kasih ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Allah sumber kasih, lembutkanlah hati kami yang mudah menghakimi ini. Ajarilah kami mengasihi seperti Engkau mengasihi, tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tanpa menunda. Jadikanlah hidup kami saluran anugerah-Mu, agar dunia mengenal Kristus melalui kasih yang kami hidupi.